Pemirsa Setia TV One, kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Kita lagi bahas soal apa aja sih syarat syah puasa. Nah, insya Allah tadi Ustadz sebelum jeda iklan kita bahas tuh ya yang puasa tapi nggak beriman gitu ya. Iya. Insya Allah ini akan dilanjutkan sama Ustadz Amir Faisal. Tafadhol Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, indahnya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ustadz, semoga Allah berkahi. Amin. Insyaallah Amin. selalu kita bertemu. Barakallah. Bang Mario, Barakallah. terima kasih. Jadi tadi Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan secara ringkas syarat syahnya berpuasa Ramadan. Nah, saya ingin meninjau, memperdalam dari segi ilmu tafsirnya. Mengapa yang Allah undang itu orang-orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sebetulnya kita semua ini, Bapak Ibu rahimakumullah, harus merasa bangga diundang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah hanya memprioritaskan yang punya iman, ayo. Ini programku. Ini aku yang punya program. Maka kita semua bergegas nih yang punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang dipentingkan itu dalam kita memasuki Ramadan adalah jiwa kita bergegas. Semangat kita merasa indah dengan Ramadan, bukan keberatan. Jadi ada orang ya ketika masuk Ramadan dia malah, aduh Ramadan lagi nih, gitu. Aduh siangnya nggak bisa makan nih di kantor. Bukan begitu. Seharusnya dia bahagia, dia bangga. Aku diundang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah inilah kesadaran keimanan yang harus benar-benar dibuktikan ketika sang hamba memasuki Ramadan. Nah dari jiwa bergegas ini kita akan menemukan Ramadan itu indah. Karena ternyata puasa ini sebetulnya Bapak Ibu rahimahullah, ini ibadah fitrah manusia. Siapa yang merasa dirinya manusia, dia punya kewajiban berpuasa. Seharusnya begitu. Allah tidak mewajibkan secara syariat kepada makhluk lain. Ya. Mungkin hewan-hewan sekalipun memang tabiat hewan-hewan juga ada yang mereka setelah makan berpuasa. Seperti ular misalnya, dia itu setelah dia kenyang, dia berpuasa. Nah, Allah memastikan bahwa semua manusia, kata Allah, aku wajibkan berpuasa. Perhatikan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi semua manusia yang merasa manusia, kata Allah, dan dia punya iman, aku wajibkan berpuasa. Nah, inilah ibadah yang sangat Allah banggakan. Karena ibadah puasa ini adalah memang ibadah iman, ibadah pembuktian iman. Kalau ibadah-ibadah lainnya kelihatan. Kita sholat kelihatan. Kita pergi haji kelihatan. Kita bayar zakat kelihatan. Tapi kalau ibadah puasa nggak ada yang tahu. Kita duduk berdampingan misalnya, kita nggak tahu apakah teman di sekitar kita berpuasa atau tidak. Nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa misalnya pura-pura lemas supaya nampak berpuasa. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang ibadah puasa ini ibadah rahasia. Yang tahu hanya dirinya yang melakukan puasa itu dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah menjamin bahwa kullu amal ibnu Adam lahu. Semua amalnya anak Adam miliknya dia sendiri. Mungkin dia melaksanakannya karena ria, mungkin melaksanakannya karena ingin dipuji orang. Tapi kalau puasa kata Allah illa siyam, kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini milikku dan aku yang akan memberikan pahala khusus baginya. Wih, Masya Allah. Nah, inilah rahasia puasa. Apa Ustadz? Jadi puasa itu Allah yang menilai langsung. Iya. Jadi kan kalau misalnya kemarin-kemarin, maaf ketidaktahuan saya Ustadz. Jadi kalau kita bikin amalan gitu, itu nanti dicatat malaikat gitu. Tapi kalau puasa ini Allah yang menilai langsung, begitu betul? Ustadz Iya. Abdul Somad, gimana Ustadz?
Kalau penilaiannya tetap malaikat ya, Oke. yang Allah perintahkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua malaikat ditugaskan. Hanya untuk ukuran keikhlasan itu langsung Allah. Malaikat tidak tahu apakah si fulani ikhlas atau tidak. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan setiap pekan malaikat itu melaporkan amal. Makanya Nabi menceritakan bahwa uhibbu an asuma yaumal itsnain wal khamis. Aku suka berpuasa hari Senin dan Kamis. Li'annahu yaumun rufi'a fil amal. Itu hari dilaporkannya amal manusia. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku suka ketika aku dilaporkan amalku sedang berpuasa. Nah, ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada malaikat yang dia itu melaporkan amal. Masya Allah, amalnya besar, besar. Mungkin ya, seorang sedekah 1 miliar, 2 miliar, besar sekali. Malaikat kagum, wah luar biasa. Sampai di depan Allah, Allah menceritakan, innama anta hafiz, tugasmu hanya melaporkan amal. Wa ana raqibu alaihi, aku tahu isi hati yang melakukan amal ini. Dan ini semua melakukannya bukan karena aku, lempar ke neraka. Nah, ini yang mengerikan. Tapi ada amal yang mungkin sederhana. Malaikat melihat kayaknya ini amal kecil banget. Mungkin dia sedekah ya 10.000, 20.000, kecil. Orang kehilangan pun juga nggak bahagia, kehilangan pun nggak sedih, mendapatkannya pun nggak bahagia. 20.000, 10.000. Nah, malaikat menganggap itu suatu hal yang kecil. Begitu sampai di depan Allah, malaikat melaporkan, ya Allah, ini amal si fulan. Kata Allah, innama anta hafiz, kamu hanya menjaga. Wa ana raqibu alaihi, aku yang tahu isi hatinya. Ini amal untuk aku. Nah, itu. Masya Allah. Berarti kalau begitu mohon izin Ustaz Abdul Somad, kalau kayak begitu berarti apapun yang kita niatkan di bulan puasa itu hitungannya amat sangat jelas ya. Jadi misalnya mau puasa depan dia biar kelihatan soleh gitu. Kena tuh saatnya begitu saja. Langsung tuh, otomatis, automatically. Mungkin bisa ditambahkan satu part itu. Sat. Jadi mengapa yang diundang itu hanya orang beriman? Karena memang puasa ini berat. Jadi kalau ada teman yang tidak puasa, memang mestinya kita ajak. Tapi kalau dia ngeles, ini berat, puasa ini berat, biar aku aja. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Sat, itu memang satu amalan yang kita benar-benar harus di waktu yang tepat dan juga di momentum yang tepat gitu ya, Masya Allah. Jadi tadi mungkin teman-teman ada satu poin yang disampaikan Ustaz Amir Faisal yang itu kena banget di saya, usikum nafsi bitaqwallah, saya berusaha untuk menasihati diri sendiri. Ular aja puasa. Udah dapat apa yang diinginkan, lalu ularnya puasa, berhenti makan. Manusia gimana ya? Yuk mari kita menasihati diri sendiri, kita memperbaiki diri kita mulai hari ini, mulai detik ini, mulai saat ini. Kami akan kembali di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Jangan kemana-mana.